5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama di mata pelajaran tematik tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Berbagai kebijakan pemerintahan kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah dengan adanya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintahan kolonial Belanda. Apakah sistem tanam paksa itu? Lalu apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Mari kita pelajari bersama-sama tentang sistem tanam paksa. Adik-adik, sistem tanam paksa ini dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda ini memperkenalkan sistem tanam paksanya. Sistem tanam paksa pertama kali itu dikenalkan di Pulau Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Di Pulau Sumatera Barat, sistem tanam paksa ini dimulai sejak tahun 1847. Saat itu penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintahan kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti di Minahasa, di Lampung, dan Palembang. Kopi ini adik-adik merupakan tanaman utama di daerah Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adik-adik, jatah tanah untuk tanaman ekspor itu melebihi 1/5 dari tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur adik-adik. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga dan waktunya hanya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Yang ketiga, dari pelaksanaan tanam paksa ini, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja 1 sampai 5 tahunan adik-adik ya. Nah, yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi. Kalau tanam padi itu kan 3 bulan. Nah, waktu tanam paksa itu melebihi itu adik-adik. Sebab tanaman-tanaman perkebunan ini memerlukan perawatan yang terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat adik-adik. Yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Itu tadi ya adik-adik ya, ternyata sangat menyengsarakan bangsa Indonesia waktu itu. Adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Jelas ya adik-adik ya. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain banyak tanah yang terbengkalai sehingga panen gagal. Lalu rakyat makin menderita. Wabah penyakit merajalela, banyak kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat untuk mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Gerobokan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduknya itu menurun tajam. Nah, tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa ini adalah Douwes Dekker adik-adik, dengan nama samaran Multatuli. Ini adalah Douwes Dekker ya adik-adik ya.
Nah, di sini dia itu menentang tanam paksa dengan mengarang buku yang berjudulnya Max Havelaar. Nah, Edward Douwes Dekker ini mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia diberi pendidikan atau edukasi. Yang kedua, adanya bangunan atau membangun saluran pengairan atau irigasi. Dan yang ketiga, langkahnya adalah memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau bisa disebut dengan transmigrasi. Ini adalah langkah-langkah balas budi yang diusulkan oleh Douwes Dekker, adik-adik. Nah, adik-adik, kita dalam bacaan tadi pasti ada kata-kata yang mungkin kalian belum mengetahui artinya. Untuk mengetahui arti dari sebuah kata, kita bisa mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada kosakata baku dan ada kata serapan ya. Ada kata baku dan ada kata serapan. Nah, ketika kalian membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, langkah-langkahnya pilih sebuah kata dulu dari kosakata baru kalian. Misalnya ya, di sini pilar. Lalu bukalah kamusmu, cari daftar kata yang dimulai dengan huruf P. Ya, lalu setelah itu kalian urutkan berdasarkan urutan abjadnya. Nah, dalam daftar kata yang berhuruf awal P, carilah daftar kata yang dimulai dengan P. Lalu cari kata lar ya, pilar. Jadi Pi dulu baru kalian urutkan, oh mana pilar. Nah, di situ kalian akan menemukan arti dari kata pilar. Dalam bacaan tadi ada kosakata baku dan kosakata serapan yang akan kita pelajari maknanya. Di sini kosakata bakunya ada wajib, pemerintah, petani, panen, dan rakyat. Artinya apa? Wajib itu harus dilakukan. Pemerintah itu adalah orang atau lembaga yang mengatur tata laksana suatu negara. Petani itu orang yang berusaha mengolah tanah untuk diambil hasilnya. Panen itu artinya pemungutan hasil pertanian. Sedangkan rakyat itu artinya orang yang berada di suatu negara dan diakui keberadaannya oleh pemerintah. Nah, di sini juga ada kosakata serapan ya. Kosakata serapannya itu sebenarnya tidak asli dari bahasa Indonesia, tapi hanya diserap menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama ada kata serapan yaitu kolonial. Kolonial itu artinya adalah penjajahan. Lalu ada kata ekspor. Ekspor itu sebenarnya adalah bahasa Inggris, adik-adik. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu mengirim barang ke luar negeri. Lalu kosakata serapan berikutnya ada edukasi. Edukasi itu adalah pendidikan. Lalu ada irigasi, itu pengairan. Dan sistem itu artinya adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Nah, kalian mendapatkan ilmu baru ya adik-adik ya tentang kosakata baku dan serapan. Adik-adik, di sini kita akan mengisi bagan bersama-sama tentang sistem tanam paksa yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Apakah tanam paksa itu? Nah, tanam paksa adalah sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu. Siapakah yang menerapkan tanam paksa? Yang menerapkan adalah pemerintah kolonial Belanda. Di manakah tanam paksa dilaksanakan? Tadi yang pertama dilaksanakan di Pulau Jawa, lalu menyebar ke Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Nah, sistem tanam paksa ini dimulai sejak tahun 1847 ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintahan kolonial. Lalu apa akibatnya tanam paksa? Akibatnya banyak tanah terbengkalai, panen gagal, rakyat menderita, wabah penyakit merajalela. Itu akibat dari tanam paksa. Berikutnya, siapakah yang menentang tanam paksa? Ya, yang menentang adalah rakyat Indonesia dan ada satu lagi pemimpin Belanda yaitu Douwes Dekker.
Nah, bagaimana reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial? Menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara itu hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja waktu itu. Jadi belum terbentuk negara Indonesia adik-adik, masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Nah, kedatangan bangsa Eropa ini ke Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun lama-kelamaan rakyat Indonesia itu mengadakan perlawanan karena niat jahat dari bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Nah, perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia itu disebabkan karena orang-orang barat ini memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, adik-adik, di sini ada peristiwa perlawanan terhadap Portugis yang pertama. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang dari Nusantara atau Indonesia. Nah, Portugis ini ingin menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan terhadap Portugis. Nah, perlawanan tersebut antara lain yang pertama oleh Sultan Ali Muhayyad Shah ya, berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Lalu ada perlawanan dari Sultan Alauddin Riayat Shah ya, berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Johor itu kalau sekarang adalah Malaysia adik-adik. Lalu ada pertentangan atau perlawanan dari Sultan Iskandar Muda. Nah, raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih ini adalah Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda ini melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Nah, pada awalnya Portugis itu diterima baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun lama-kelamaan nih ya, kalau tadi kan di Aceh, sekarang ini adik-adik di Maluku nih adik-adik ya. Namun lama-kelamaan rakyat Ternate ini mengadakan perlawanan karena Portugis ini serakah adik-adik, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugisnya terdesak, dan pada waktu terdesak Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka yang dipimpin oleh Antoni Galvo, sehingga Portugis itu mampu bertahan di Maluku. Lalu pada tahun 1565 rakyat Ternate itu bangkit kembali adik-adik di bawah pimpinan Sultan Hairun. Lalu Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis ini dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi adik-adik, Portugis ini melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun itu ditangkap dan dibunuh. Nah, perlawanan rakyat Ternate ini dilakukan di bawah pimpinan Sultan Baabullah. Nah, Sultan Baabullah ini adalah putra dari Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timor Timur sampai tahun 1975. Itu tadi ya perjuangan peristiwa melawan Portugis adik-adik. Nah, peristiwa perlawanan terhadap Portugis itu alasannya apa? Kenapa Ternate itu melakukan perlawanan? Ya, Ternate melakukan perlawanan karena Portugis ini serakah, selalu ikut campur dalam pemerintahan Ternate, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Lalu pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan itu siapa? Nah, tadi yang di Aceh itu ada Sultan Ali Muhayyad Shah dan Sultan Alauddin Riayat Shah dan Sultan Iskandar Muda. Serta di Ternate itu ada Sultan Hairun dan Sultan Baabullah. Lalu hasil perlawanannya apa? Nah, hasil perlawanannya Aceh itu berhasil membebaskan Aceh dari penguasaan bangsa Portugis, mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Sedangkan hasilnya untuk yang di Ternate tadi, benteng Portugis akhirnya bisa direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya Portugis menguasai dan menetap di Timor Timur. Nah, sekarang itu nama negaranya adalah Timor Leste yang sudah keluar dari negara kita adik-adik.
Berikutnya adik-adik kita akan belajar peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Ada Sultan Hasanuddin, ada Pangeran Antasari, Patimura, dan lain sebagainya. Kita akan pelajari satu persatu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kalian bisa mencari informasi tentang para pahlawan tadi yang ada di atas tadi dengan membuat bagan seperti di bawah ini. Siapa nama tokohnya, asal daerahnya, alasan melakukan perlawanan, lalu bentuk-bentuk perlawanannya apa, dan hasil perlawanannya apa saja. Kak Citra tidak akan membuat tabel seperti ini, tapi Kak Citra akan menjelaskan satu persatu tokoh dari para pahlawan itu. Yang pertama adalah Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini asal daerahnya dari Goa, Sulawesi Selatan ya. Alasan melakukan perlawanan apa? Sultan Hasanuddin ini melakukan perlawanan terhadap Belanda atau VOC itu karena apa? Upaya dari VOC atau Belanda ini ingin menguasai Goa, terutama untuk pelabuhan Somba Opu untuk menerapkan sistem monopoli perdagangan. Lalu VOC ini melakukan tindakan provokatif dalam memblokade pelabuhan pelabuhan dari Somba Opu tadi dengan memburu, menangkap dan merusak perahu-perahu orang-orang Bugis, Makassar dan yang lainnya untuk melemahkan posisi Goa. Nah, VOC ini melakukan taktik adu domba adik-adik ya, sukanya mengadu domba. Nah, di sini bentuk perlawanannya apa? Sultan Hasanuddin mempersiapkan benteng pertahanan di sepanjang pantai serta melakukan kerjasama dengan beberapa sekutu Goa untuk melawan VOC. Nah, pada tahun 1668 Sultan Hasanuddin ini menggerakkan kekuatan rakyatnya untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC, namun berhasil dikalahkan oleh VOC adik-adik. Hasil perlawanannya apa? Ya, Sultan Hasanuddin mengalami kekalahan atau kegagalan, terpaksa mengikuti perjanjian Bongaya tahun 1667 dengan mengakui adanya VOC di Goa adik-adik ya. Ternyata perjuangan Sultan Hasanuddin mengalami kegagalan juga. Berikutnya ada Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Antasari ini asal daerahnya adalah Kayutangi, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, adik-adik, alasan melakukan perlawanan apa? Karena pertama, Belanda itu melakukan monopoli dagang dalam Kesultanan Banjar, lalu menyempitnya wilayah kekuasaan Banjar karena perjanjian dengan Belanda, dan Belanda ini turut campur dalam pemerintahan Banjar, termasuk dalam pemilihan pemimpin Banjar. Nah, rakyat Banjar menderita akibat perlakuan sewenang-wenang dari Belanda, termasuk kerja paksa yang diterapkan oleh Belanda. Lalu apa bentuk perlawanannya? Pada tanggal 25 April 1859, Pangeran Antasari ini bersama 300 prajuritnya menyerang tambang batu bara beserta perumahan milik Belanda yang ada di sekitarnya dengan cara dibakar. Lalu yang kedua, melakukan penyerangan ke perkebunan milik Belanda di Gunung Jabok, Kalangan dan Bangkal, lalu merebut benteng Pengaron serta mengambil alih tambang Nassau Orange milik Belanda. Lalu perjuangannya dari Antasari ini melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Martapura, Hulu Sungai dan lain sebagainya. Lalu melakukan perang gerilya adik-adik dan membuat kerajaan yang disertai dengan benteng di pedalaman. Lalu Pangeran Antasari ini juga melakukan penyelundupan senjata untuk mempersenjatai pasukannya. Dan hasil perlawanannya apa? Ternyata Pangeran Antasari ini walaupun banyak sekali bentuk perlawanannya juga mengalami kekalahan. Pangeran Antasari meninggal pada usia 75 tahun. Namun perlawanan terus berlangsung hingga beberapa tahun setelah Pangeran Antasari meninggal. Berikutnya ada Patimura. Nah, Patimura ini berasal dari Maluku. Alasannya melakukan perlawanan apa? Karena pemecatan para guru di Maluku dengan dalih penghematan dan Belanda tidak mau membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan monopoli di Maluku oleh Belanda.
rusaknya tata ekonomi dan pola perdagangan bebas di Maluku akibat kedatangan dari Belanda tadi. Kebijakan Belanda yang memberatkan dan menyengsarakan serta kerja paksa dan penyerahan paksa dari hasil rakyat. Ini alasannya dia melakukan perlawanan adik-adik. Lalu bentuk perlawanannya apa? Ya ini melakukan serangkaian pertemuan rahasia di Pulau Haruku, pulau yang dihuni mayoritas orang Islam, lalu Pulau Saparua yang mayoritas dihuni oleh orang Kristen, dan di hutan kayu putih guna menyeragamkan pemikiran bahwa masyarakat Maluku tidak ingin menderita lagi di bawah kekuasaan Belanda. Lalu bentuk perlawanannya melakukan perlawanan dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan, melakukan penyerbuan di benteng Dorstad serta menguasai benteng tersebut, lalu mengalahkan serbuan Belanda yang ingin merebut kembali benteng Dorstad tadi, lalu melakukan upaya penyerangan terhadap Belanda di Pulau Haruku serta berusaha menguasainya, tapi ternyata perjuangan dari Pattimura ini juga gagal adik-adik. Nah, hasil perlawanannya apa? Mengalami kegagalan. Belanda menangkap Pattimura di daerah Sirisori dan Pattimura akhirnya dijatuhi hukuman dengan dieksekusi di tiang gantung adik-adik. Padahal ya perjuangan dari Pattimura itu sangat luar biasa. Berikutnya ada Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Nah, alasannya melakukan perlawanan apa? Karena adanya upaya kristenisasi yang dilakukan oleh Belanda, di mana upaya itu dikhawatirkan mampu menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang ada secara turun-temurun. Adanya keinginan Belanda untuk menguasai seluruh tanah Batak waktu itu ya di Sumatera Utara. Itu alasannya. Nah, bentuk perlawanannya apa? Melakukan kampanye keliling adik-adik, menghimbau masyarakat agar mengusir para Zending yang memaksakan agama Kristen kepada penduduknya pada waktu itu. Lalu mengusir para Zending dan melakukan penyerbuan dan pembakaran terhadap pos-pos Zending. Lalu melakukan perlawanan terhadap gerakan pasukan Belanda di Bahal Batu dan mempersiapkan benteng pertahanan berupa benteng alam. Nah, mempersiapkan benteng pertahanan berupa benteng buatan di perkampungan-perkampungan, lalu menyerang dan menyergap pos Belanda yang ada di tanah Batak, dan pada bulan Juli 1889 kembali angkat senjata melawan ekspedisi Belanda di Huta Puong. Nah, Sisingamangaraja ini bersama putra-putranya Patuan Nagari dan Patuan Anggi beserta sisa prajuritnya melakukan perlawanan terakhir di Aik Sibulbulon atau daerah Dairi. Itu bentuk perlawanannya. Nah, hasil perlawanannya apa? Nah, Sisingamangaraja ini mengalami kekalahan karena taktik licik dari Belanda dengan menangkap Boru Sagala, istri dari Sisingamangaraja, sehingga Sisingamangaraja ini mengalami tekanan beban psikologis yang berat. Nah, meninggal dalam perlawanan terakhirnya di Dairi tadi karena tertembak Belanda. Kedua putra dan seorang putrinya juga ikut gugur di tangan Belanda pada waktu itu. Berikutnya ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Nah, di sini alasannya apa? Dia melakukan perlawanan ya karena kekejaman Belanda, keinginan Belanda ingin menguasai Banten ya, adanya persaingan antara VOC dengan Banten ya, karena VOC ini membangun bandar perdagangan juga di Batavia. Lalu hasutan VOC terhadap Sultan Haji atau putra dari Sultan Ageng untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Lalu ada pembajakan kapal milik Banten yang pulang dari Jawa Timur oleh kapal-kapal Belanda. Nah, di sini bentuk perlawanannya apa? Bentuk perlawanannya banyak adik-adik. Di sini ya melakukan serangan terhadap VOC, mengundang pedagang Eropa
itu seperti Inggris, Perancis, Denmark, dan Portugis, serta mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara seperti Persia, Benggala, ya, dan sebagainya, sekaligus menandingi perkembangan VOC di Batavia. Nah, Sultan Ageng ini juga mengirim beberapa pasukan untuk mengganggu kapal-kapal dagang dari VOC, melakukan perusakan terhadap beberapa kebun miliknya VOC, ya, kebun tebu nih adik-adik ya. Lalu mengobarkan semangat anti VOC dan mengepung istana Surosowan milik Sultan Haji pada tahun 1682, melakukan berbagai taktik perang gerilya nih adik-adik. Lalu hasilnya apa? Nah, hasilnya ini berimbang, tidak bisa dikatakan kalah namun juga belum bisa dikatakan menang. Pada tahun 1683, Sultan Ageng ini berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Sultan Ageng akhirnya ditawan di Batavia sampai wafat pada tahun 1692. Berikutnya ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta nih adik-adik ya. Alasannya apa? Belanda ikut campur urusan keraton Yogyakarta, ya, bahkan ingin mengganti raja. Berikutnya, rusaknya adat istiadat dan kehidupan beragama karena campur tangan Belanda. Lalu alasan Diponegoro yang ketiga itu kaum bangsawan sangat dirugikan karena sebagian besar sumber penghasilannya itu diambil alih oleh Belanda. Rakyatnya makin menderita karena banyaknya pajak yang harus dibayar kepada Belanda dan pemasangan patok-patok jalan yang sengaja mengenai atau melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Nah, akhirnya Pangeran Diponegoro ini melakukan perlawanan. Apa perlawanannya? Nah, bersama pasukannya melarikan diri ke arah Tegarejo untuk menghindari usaha penangkapan, menjadikan Gua Selarong itu sebagai basis dalam menentukan setiap perlawanan perang gerilya, melakukan berbagai perang gerilya, ya, serta melakukan perlawanan yang besar ketika musim hujan tiba adik-adik, karena senjata Belanda itu menjadi kurang kemampuannya ketika musim hujan, menjadikan Kyai Mojo sebagai guru spiritualnya, ya, serta berkoordinasi dengan Pakubuwono yang ke-6 serta Raden Tumenggung Pawirodigdoyo, Bupati Gagatan, untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, di Pangeran Diponegoro ini juga memobilisasi para bandit profesional untuk ikut serta dalam perlawanan. Dia juga menentukan taktik dan strategi perang dengan sebaik mungkin berdasarkan informasi mengenai kekuatan musuh. Hasilnya apa dari perlawanannya? Dia mengalami kekalahan setelah 5 tahun berperang. Nah, Pangeran Diponegoro ini akhirnya ditangkap dengan tipu muslihat, lalu diasingkan di Manado, lalu dipindah ke Makassar. Berikutnya adalah Silas Papare. Nah, Silas Papare ini dari Papua adik-adik. Alasannya melakukan perlawanan apa? Karena pada waktu itu Irian Barat itu dalam penjajahan Belanda. Belanda saja masih menjajah Irian Barat, padahal diketahui bahwa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Di sini bentuk perlawanannya apa? Berupaya untuk mempengaruhi batalion Papua atau Irian Barat pada waktu itu guna melakukan pemberontakan dan memerangi penjajahan Belanda. Pada bulan November 1946 mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Iran atau PKII agar Irian Barat dapat bebas dari Belanda dan bergabung dengan Indonesia. Lalu Oktober 1949 di Yogyakarta, Silas Papare ini mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta dalam rangka membantu pemerintahan Republik Indonesia dan memasukkan wilayah Irian Barat itu menjadi wilayah Republik Indonesia. Dan Silas Papare ini membentuk Kompi Irian di lingkungan Mabes Angkatan Darat guna mempersiapkan diri untuk adanya perang terbuka. Nah, hasilnya perlawanannya berhasil. Pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat itu resmi bergabung dan menjadi wilayah negara Republik Indonesia dengan persetujuan dari New York. Nah, nama Irian Barat pun kemudian diganti menjadi Irian Jaya yang sekarang itu terkenal dengan Provinsi Papua dan Papua Barat.
Banyak ya adik-adik ya informasinya hari ini tentang para pahlawan kita. Nah, perlawanan terhadap para penjajah di berbagai daerah tadi kan banyak mengalami kegagalan. Nah, salah satu sebabnya adalah perlawanan yang masih dilakukan itu bersifat kedaerahan dan secara sendiri-sendiri adik-adik. Dengan demikian, perlawanan itu tidak akan mudah dan mudah diadu domba oleh penjajah. Negara kita sangat luas loh wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku dan golongan bersatu padu melawan penjajah, niscaya penjajah dapat kita usir sejak dahulu kala. Tahukah kamu keragaman sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa kita? Ayo kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Nah, keragaman sosial budaya di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujudnya itu berupa gagasan atau ide, misalnya kepercayaan, tindakan itu misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, serta benda misalnya itu pakaian adat dan senjata tradisional. Nah, selain sebagai identitas, kebudayaan itu juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Negara kita itu mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Nah, hubungan antara keduanya itu sangat erat karena keduanya itu kebudayaan nasional itu bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha akal budi dan pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku. Nah, faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Indonesia itu merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk atau berbeda-beda. Bangsa Indonesia itu terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang atau ujung Sumatera Utara sampai Merauke adik-adik, yaitu dari ujung Papua. Nah, adik-adik, di sini ada perbedaan faktor keturunan ras di Indonesia. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia itu dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Yang pertama adalah kelompok ras Papua Melanezoid. Itu terdapat di Papua, Pulau Aru dan Pulau Kai ya. Itu banyak suku di sana itu masuk dalam ras ini, ras Papua Melanezoid. Lalu ada kelompok ras Negroid ya atau Negro ya yang gambar tengah ini ya adik-adik ya. Antara lain itu orang Semang di Semenanjung Malaka dan orang Mikopsi di Kepulauan Andaman, itu ada di Indonesia. Yang ketiga rasnya adalah kelompok ras Wedoid ya, antara lain itu ada orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, lalu orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Ras yang keempat adalah ras ini adik-adik, kelompok ras Melayu Mongoloid. Itu dibedakan menjadi 2, yaitu ras Proto Melayu atau Melayu tua. Itu biasanya ada suku Batak, suku Toraja dan suku Dayak. Di samping kelompok ras di atas, masyarakat Indonesia itu terdiri atas kelompok warga keturunan Cina atau ras Mongoloid ya, warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid dan sebagainya yang hidup berdampingan dan membaur menjadi warga negara Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas suatu ras dan tidak menganut paham rasialisme nih adik-adik. Nah, berikutnya adalah suku di Indonesia. Masyarakat di Indonesia yang majemuk ini terdiri dari beberapa suku bangsa. Kita sudah pelajari di pembelajaran kelas 4 ya adik-adik ya, tentang suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, tiap-tiap suku bangsa itu memiliki bahasa, adat istiadat, serta budaya yang berbeda. Di suatu daerah mungkin terdapat beberapa suku. Sebagai contoh, di Sumatera itu ada suku Aceh, suku Melayu, suku Batak, lalu di Pulau Jawa itu ada suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, dan suku Jawa. Lalu bagaimana dengan daerah kalian? Apa sajakah suku yang ada di daerah kalian?
Nah, berikutnya yang menyebabkan adanya keberagaman itu perbedaan kondisi geografis. Nah, ini muncul dari letak geografis Indonesia sendiri. Dampaknya apa? Dampaknya dengan adanya keberagaman mata pencaharian. Contohnya ada yang bekerja di bidang perikanan, lalu pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Nah, pada setiap bidang tersebut mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis atau lingkungan tempat tinggalnya. Berikutnya ada pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Nah, keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, Arab kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Nah, bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaannya masing-masing. Nah, adik-adik, di sini kita akan menyebutkan nama-nama suku yang ada di pulau-pulau yang ditunjukkan ini. Misalnya kalau di Sumatera, nah di Sumatera itu ada suku Aceh, Batak, Minang, ada Melayu, ada Kubu. Kalau di Kalimantan ada Dayak, Punan, Kutai, Ngaju, Lawangan. Kalau di Sulawesi itu biasanya ada suku Bugis, suku Toraja, suku Buton, Minahasa, dan Lanan, dan masih banyak lagi adik-adik ya. Lalu di Pulau Maluku itu ada suku Ambon, suku Ternate, suku Tidore juga ada, suku Ke, suku Tanibar ya. Lalu di Pulau Jawa itu ada suku Osing, suku Jawa, suku Madura, Betawi, Sunda, Tengger. Kalau di Bali dan Nusa Tenggara itu ada suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, Alor, Flores. Sedangkan suku-suku yang ada di Papua itu contohnya ada Asmat, Dani, Sentani, Iban, dan Senggi. Dan masih banyak lagi adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.